Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 939. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lokasi yang ditunjukkan di peta ini dibutuhkan waktu sekitar setengah hari lagi sebelum kita bisa sampai di sana, jawab Mu Jipeng. Ya, Tuan Mu Jipeng, izinkan aku mengendalikan kapal terbang ini dan kamu cepat pulihkan kekuatanmu, kata Qingchen. Terbang beberapa bulan bukanlah masalah besar bagi Mu Jipeng, tetapi akan melelahkan. Tidak Tuan, saya akan baik-baik saja, kata Mu Jipeng. Tidak, menurutku peta harta karun ini agak aneh. Orang itu seharusnya tidak begitu baik. Mungkin ada beberapa situasi berbahaya nanti. Lebih baik bagimu untuk kembali ke kondisi yang baik, kata Qingchen. Mendengar kata-kata Qingchen, Mu Jipeng datang ke samping untuk memulihkan diri. Qingchen kemudian mengendalikan harta suci terbang dan dengan cepat mendekati posisi di peta. Setelah setengah hari, gelombang aneh tiba-tiba datang dari kehampaan yang jauh membuat hati Qingchen terkejut. Mungkinkah itu lokasinya? Kata Qingchen, dia melihatnya dengan seksama dan melihat bahwa di kehampaan yang jauh, gelombang kehampaan tirani yang menjulang ditransmisikan. Dengan santai Qingchen mengerutkan kening dan dia melihat ke depan dengan penuh perhatian. Pada saat yang sama, Yu Qiansu juga dengan curiga berkata, Chen Shao, sepertinya ada banyak Yuan Suci di sana. Sepertinya itu sangat ramai. Pada saat ini Raja Pedang Mu Jipeng juga datang lalu berkata dengan ragu, Ya Tuan, memang ada banyak fluktuasi Yuan Suci di sana, dan tampaknya ada banyak orang di sana. Mendengar itu, Qingchen juga mengangguk dengan penglihatannya, bahkan jika jaraknya puluhan ribu mil, dia dapat melihat banyak orang bergerak ke sana, dan dari waktu ke waktu, ada satu atau dua cahaya terbang ke bawah, yang sepertinya cukup ramai. Jika itu benar-benar rumah gua yang kuat, itu pasti akan sangat tersembunyi. Bagaimana itu bisa begitu ramai? Qingchen baru ingat ketika orang itu memberinya peta ini sebelumnya. Dia memberitahunya bahwa berita itu sudah menyebar. Mungkinkah banyak kekuatan yang mengincar gua alkimia itu? Jika ini masalahnya, maka rumah gua dengan kekuatan alkimia itu pasti sudah kosong. Mungkinkah semua harta sudah dievakuasi? Kata Qingchen. Memikirkan hal ini, Qingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk di dalam hatinya. Pantas saja pria itu bersedia memberikannya peta ini. Jika semua harta sudah dikosongkan, bukankah dia akan sia-sia datang ke sini? Qingchen bingung dan pada saat ini, cahaya pelangi terbang ke arahnya. Di tengah cahaya pelangi, ada sesosok tubuh yang berdiri dan langsung menyapa mereka. Melihat orang itu, ekspresi Qingchen langsung berubah dan dia dengan cepat berhenti mengendalikan artefak terbangnya. Setelah beberapa saat, cahaya pelangi terbang ke depan, cahayanya menghilang, menampakkan sesosok orang. Orang ini terlihat cukup muda, tetapi memiliki tingkat kultivasi yang mendekati tapai guru suci. Dan pada baju orang ini terdapat tulisan raja. Ahli kuat dari sekte raja, kata Mu Jipeng. Dia terkejut. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qingchen lalu berkata, Tuan, sekte raja ini adalah kekuatan di laut pasang surut. Tetapi markas sekte raja seharusnya jauh dari sini. Bagaimana mereka bisa muncul di sini? Mendengar itu, Qingchen perlahan menggelengkan kepalanya dan kemudian memberi isyarat agar Mu Jipeng tetap tenang. Saat ini, orang Raja Panglima Perang di depan mereka berteriak, Tempat ini telah diambil alih oleh sekte Raja Panglima Perang saya. Saya tidak tahu siapakah yang mulia ini. Qingchen mengerutkan kening. Kemudian dia saling memandang dengan Raja Pedang Mu Jipeng dan juga Yu Qiansu. Dan kemudian sosok mereka bergetar. Mereka bertiga menyingkirkan harta suci terbang. Dan kemudian muncul di depan orang itu. Apakah kalian bertiga datang untuk kekuatan gua alkimia? Kata orang itu. Mendengar itu, Qingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika dia mendengar ini. Dia mengira tempat ini rahasia, tetapi sekarang pihak lain justru bertanya seperti itu. Tetapi kemudian Qingchen telah menemukan jalan keluarnya. Mu Jipeng kemudian segera menjawab pertanyaan itu lalu berkata, Ya benar.
Karena kalian bertiga datang untuk kekuatan alkimia, maka kalian bisa mengikutiku, kata orang itu. Tuan, apakah kita... kata Mu Jipeng. Tidak apa-apa, ayo pergi dan lihat, kata Qin Chen. Dia merenung sejenak. Dan mereka bertiga segera mengikuti di belakang murid sekte raja itu dan terbang menuju kehampaan. Dalam waktu yang singkat, kekosongan puluhan ribu mil telah berlalu. Dan Qin Chen segera melihat ada tempat aneh di kehampaan. Dan di sana telah berkumpul banyak master, tidak hanya master ras manusia, tetapi juga master dari ras lain. Saat ini orang-orang itu nampak sedang sibuk, akan tetapi Qin Chen tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Qin Chen dan yang lainnya kemudian jatuh di sana. Namun tiba-tiba Qin Chen mendengar suara gemuruh datang dari kehampaan. Seolah-olah ada guntur yang teredam mengelilingi dan melintasi kehampaan. Itu memekakan telinga. Penglihatan itu segera membuat Qin Chen merubah ekspresinya. Kemudian orang dari sekte raja yang memimpin jalan kemudian mengatakan bahwa itu menjadi tanda bahwa harta aneh akan segera lahir. Selanjutnya Qin Chen dan yang lainnya telah tiba di lokasi kehampaan. Begitu Qin Chen mendekat, dia merasakan kekuatan kehampaan yang mengerikan ditransmisikan. Dalam kehampaan, ada serangkaian pengekangan dan pola formasi yang kuat, memancarkan aura yang membuat Qin Chen merasa berdebar-debar. Aura terlarang yang begitu kuat, rumah gua ini luar biasa, kata Qin Chen. Ekspresinya sedikit berubah, karena formasi dan batasan ini bahkan dia merasa sangat rumit, dan itu jelas bukanlah formasi biasa. Oh, membawa orang baru lagi ke sini. Begitu Qin Chen dan yang lainnya muncul, beberapa sosok terbang. Sosok-sosok ini berasal dari berbagai ras, dan salah satunya berwajah manusia dengan wajah mirip elang. Dan sebenarnya ada tengkorak yang terukir di tubuhnya. Bandit laut pasang surut, kata Mu Jipeng. Ekspresinya berubah. Ini adalah simbol unik dari bandit pasang surut. Kelompok orang ini sebenarnya adalah bandit pasang surut. Hahaha. Manusia elang itu tertawa muram ketika mendengar kata-kata itu. Dia melirik Mu Jipeng dan merasakan aura menakutkan tapair guru suci di tubuhnya. Baru setelah itulah cibiran di sudut mulutnya masih ada. Teman ini, orang ini memang bandit pasang surut. Mereka semua tertarik dengan PC di sini. Beberapa orang yang hadir adalah perwakilan dari banyak kekuatan yang tertarik. Tolong jangan terlalu gugup, kata master yang memimpin ketiganya. Sepertinya dia sudah menebak situasi ini sejak lama dan menjelaskan dengan sedikit senyuman. Qin Chen melirik sekelompok orang ini dan tidak bisa menahan perasaan kagum di dalam hatinya. Kelompok orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan mereka semua adalah ahli di tapair guru suci. Kapan ada begitu banyak ahli guru suci tapair di laut pasang surut ini? Perlu diketahui bahwa master seperti itu sangat jarang terjadi bahkan di kota Dongguang. Tetapi di sini, Qin Chen melihat beberapa sekilas dan bahkan ada beberapa di kejauhan. Yang membingungkan Qin Chen adalah ada orang dari ras lain di sini. Tentu saja yang paling membuat Qin Chen penasaran adalah bahwa orang-orang dari sekte raja adalah kekuatan tertinggi di laut pasang surut ini, mirip dengan kastil api. Tetapi mengapa itu bisa bersama dengan bandit laut pasang surut? Di samping seolah-olah memahami keraguan Qin Chen, Mu Jipeng kemudian menjelaskan melalui transmisi suara. Tuan, ini adalah kedalaman laut pasang surut. Aturan langit sulit ditembus, dan ini juga merupakan wilayah bandit. Banyak kekuatan juga telah bekerja sama dengan bandit, seperti sekte Raja Perang dan Kastil Api. Mu Jipeng menjelaskan semuanya kepada Qin Chen dan Qin Chen akhirnya juga memahami situasi di laut pasang surut ini. Baiklah, karena orang-orang ini dibawa oleh sekte rajamu, maka silahkan. Sekelompok orang ini melirik Qin Chen dan yang lainnya, kemudian tersenyum dan pergi dari sini dalam sekejap. Kalian ikutlah denganku untuk menemui penguasa sekte rajaku, kata orang itu, master sekte Raja Perang. Qin Chen mengikuti pandangan orang itu dan melihat ke arah kehampaan. Dan dengan cepat mengunci sosok yang menjulang tinggi tidak jauh dari sana. Orang ini memancarkan aura yang sangat menakutkan. Hanya berdiri di sana tidak mungkin untuk diabaikan. Tuan muda itu adalah penguasa sekte raja. Dikabarkan bahwa orang ini telah menerobos ranah tapair guru suci lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dia adalah guru suci tapair veteran dan kekuatannya luar biasa, kata Mu Jipeng. Dia menjelaskan lagi kepada Qin Chen. Mendengar itu Qin Chen mengangguk dan mengikuti master dari sekte raja itu dan terbang menuju master sekte raja.
Pada saat ini penglihatan antara hari itu dan bumi telah lenyap dan aroma yang kaya juga telah lenyap. Master Sekte, 3 orang ini tertarik dengan penglihatan di sini, kata Master yang membawa Qingchen dan yang lainnya. Dia kemudian membungkuk kepada Master Sekte Raja seraya memberi hormat. Mendengar laporannya, Master Sekte Raja Perang itu mengangguk. Kemudian pikiran spiritualnya menyapu kepada Qingchen, Yuqiansu dan Mu Jipeng, dan segera merasakan kultivasi tapair guru suci dari Mu Jipeng, dan kemudian berkata, "Ini dia tapair guru suci lainnya. Yang mulia, saya belum pernah melihat Anda. Saya tidak tahu siapa yang mulia," kata Master Sekte Raja itu. Orang tua ini hanyalah kultivator biasa, tidak cukup disebutkan. Tetapi nama bergengsi dari Master Sekte Raja, orang tua ini sudah lama mengetahuinya, dan melihatnya hari ini itu adalah sungguh luar biasa, kata Mu Jipeng. "Oh begitu, Zhou Peng, turunkan mereka dan tunggu di samping," kata Master Sekte Raja Perang. "Ya baik Master Sekte," kata orang yang membawa Qingchen. Ternyata dia bernama Zhou Peng. "Kalian bertiga tunggu di sini, jangan pergi ke tempat lain. Ini adalah tempat di bawah kendali Sekte Rajaku. Jika Anda pergi ke daerah lain dan dipenggal oleh kekuatan lain, jangan salahkan kami karena tidak memberitahumu," kata Zhou Peng. "Tunggu sebentar," kata Mu Jipeng. Dia dengan cepat menghentikan Zhou Peng. "Ada apa?" kata Zhou Peng. Mu Jipeng menyeringai dan kemudian sebuah botol pil muncul di tangannya, dimasukkan ke tangannya dan berbisik, "Teman yang baik, saya ingin bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Dapatkah Anda menjelaskannya kepada kami?" kata Mu Jipeng. Zhou Peng menyapu matanya ke dalam botol pil dan menemukan bahwa itu adalah botol pil tingkat guru suci kelas menengah. Kemudian dia tersenyum puas lalu berkata, "Apalagi yang bisa terjadi? Jujur saja, kekosongan ini terjadi beberapa hari yang lalu. Mengetahui apa yang terjadi, beberapa penglihatan khusus sebenarnya dihasilkan. Belakangan, itu ditemukan, mengira itu adalah harta karun, dan ingin membobolnya. Namun siapa yang tahu bahwa ada formasi terlarang yang sangat mengerikan di luar kampaan, dan tidak bisa masuk. Orang itu menyembunyikannya dan saya juga ingin menyembunyikannya. Namun siapa sangka kabar tersebut tersebar ke pasar kekosongan terdekat, dan ini segera menarik banyak kekuatan di mana-mana. Sekte Rajaku juga adalah salah satunya yang tertarik dan datang ke sini. Dan juga alam rahasia ini jelas tidak kecil, dan dari sudut pandang fluktuasi kekosongan, alam rahasia ini pasti berada pada tingkat ranah yang mulia." "Apa warisan yang mulia?" kata Qingchen. Dia menunjukkan ekspresi terkejut. "Kalau begitu, apakah belum pernah ada orang yang memasuki alam rahasia itu?" "Tentu saja belum ada. Jika tidak, untuk apa semua kekuatan besar di sini? Kekuatan utama kami telah membersihkan lapangan, yaitu sekarang kami membutuhkan para master terkuat untuk bekerja sama, untuk melanggar formasi bersama, sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk masuk," kata Zhou Peng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhou Peng, Qingchen tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang serius. "Oh, jadi begitu." Di sampingnya, Yuqiansu dan Mu Jipeng juga mengerutkan kening, tampaknya sedikit terkejut. Mereka juga mengetahui proses di mana Qingchen mendapatkan peta harta karun itu. Jika alam rahasia ini belum pernah dibuka, maka dari mana bandit pasang surut itu bisa mendapatkan buah Dao Yun Guo? Dan juga bagaimana pihak lain bisa mengetahui bahwa ini adalah rumah gua alkimia? Selanjutnya Qingchen bertanya lagi, "Karena saya menunggu di sini dan ingin mengambil tindakan bersama, tentu saja saya tidak keberatan. Tetapi jika formasinya benar-benar dilanggar, bagaimana mendistribusikan harta di dalamnya?" "Soal ini saya juga tidak tahu," kata Zhou Peng. "Oke, itu saja yang bisa aku beritahu kepadamu," kata Zhou Peng. Dia berkata lagi. Dan setelah mengatakan itu, Zhou Peng pergi tanpa penjelasan apapun dan tidak memberi kesempatan kepada Qingchen untuk bertanya lagi. Setelah Zhou Peng pergi, ketiga Qingchen saling memandang dan mereka bertiga berjalan ke samping diam-diam, dan ekspresi mereka sedikit jelek. Chen Shao ini tidak benar, menurut apa yang pihak lain katakan. Alam rahasia ini baru ditemukan belum lama ini, tetapi ketika bandit pasang surut yang memberi peta harta karun kepadamu itu telah terjadi beberapa bulan yang lalu, kata Yuqiansu. Dia mengerutkan kening. "Memang ada keanehan dalam hal ini," kata Qingchen. Dia juga mengerutkan kening. Namun Qingchen cukup yakin bahwa bandit laut pasang surut yang memintanya menyempurnakan pil Heavenly Dao Dipin
memang telah memasuki dunia rahasia itu, karena aroma aneh sebelumnya adalah aroma campuran beberapa jenis pil dan obat suci. Dan kemungkinan besar rumah gua itu adalah alkimia yang kuat, tidak ada keraguan tentang itu. Tapi apa tujuannya memberi kita peta harta karun ini, kata Yukiansu. Dia bertanya dengan curiga. Tuan, jika orang ini memasuki tempat ini dan kemudian tidak bisa masuk karena formasi, maka dia akan menyebarkan pesan dan menarik begitu banyak ahli untuk datang. Orang ini sangat mungkin berada di antara orang banyak, kata Raja Pedang Mu Jipeng. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saya mengerti, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba mencibir dan segera menarik perhatian Mu Jipeng dan Yukiansu. Tujuan orang ini memberi kita peta harta karun mungkin untuk menarik kita agar mendapatkan harta dari kita, bukan? Orang ini memberi saya buah daun surgawi dan telah saya sempurnakan, tetapi dia hanya memiliki 2 pil. Jelas, mungkin orang ini memiliki dendam di hatinya, dan tujuannya menarik kita adalah untuk mengambil obat dari saya, kata Qin Chen. Dia mencibir. Tetapi Qin Chen harus mengakui orang ini benar-benar merencanakannya dengan sangat baik. Lalu Tuan, kalau begitu bukankah kita pasti akan dalam bahaya? Kata Mu Jipeng. Hatinya tenggelam melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan pria bertopeng berjubah hijau yang datang ke pil Tianwu Danpu waktu itu. Sepertinya dia hanya akan menindak kita setelah dia mendapatkan warisan di sini, dan dia mungkin belum mengetahuinya. Kalau kita sudah mengetahui rencananya, selama kita menemukan kesempatan, temukan orang ini dan ikuti orang ini ke dalam gua, maka, kata Qin Chen. Hatinya menyeringai dan dia sudah menyiapkan sebuah rencana. Tuan, saya mengerti, ini benar-benar rencana yang sangat bagus, kata Raja Pedang Mu Jipeng. Dia tiba-tiba berseru. Memikirkan hal ini, Mu Jipeng, Yukiansu juga menjadi tenang dan mereka bertiga saling memandang. Mereka kemudian menutup mata, duduk dengan tenang dan menunggu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak prajurit yang tertarik dan bergegas ke kehampaan ini. Namun kekuatan para prajurit ini memang tidak merata. Ada banyak guru suci tahap awal, tetapi masing-masing relatif ganas. Tentu saja normal untuk berjalan di laut pasang surut. Keberanian dan keganasan adalah kemampuan yang paling diperlukan. Selain itu, para prajurit yang telah berkumpul di sini sebelumnya juga sudah sangat banyak. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.